kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi kita sama-sama melihat seperti apa wasir itu. Namun sebelum itu kami segenap kru dari Hidup Sehat ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya artis Indonesia, yaitu Teh Rina Gunawan. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan ketabahan dan kekuatan pastinya dan juga keikhlasan. Dan kita ketahui bahwa Teh Rina meninggal dikarenakan COVID-19. Semoga kita tentunya sama-sama mendoakan selalu dan juga tentunya kita bisa terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas seputar wasir. Tadi aku kan tanya tuh. Jadi ini yang benar-benar yang bisa kita gunakan di rumah ya. gitu. Jadi kalau misalnya itu, di rumah ada keluhan biasanya tuh kalau misalnya ibu-ibu misalnya habis melahirkan gitu kan, itu biasanya tuh suka tuh ya kan karena habis ngeden atau misalnya hamil besar gitu. Nah, itu biasanya juga ada, atau memang karena pekerjaan. Nah, itu juga bisa tuh ya kan, banyak duduk gitu. Kalau aku nih itu makanan yang kan aku malas makanan berserat tuh, kadang suka keras gitu. Jadi apa tuh dok obat herbal yang bisa kita gunakan, konsumsi? Nah, makanya saat ini sudah hadir Dokter Mute. Halo Dokter Mute. Halo Dokter Mute, apa kabar? Baik. Nah, Dokter Mute menjawab pertanyaannya Kak Indra Bekti ini mengenai wasir. Ya dok ya, bisa nggak sih sebenarnya wasir itu diatasi, dibantu dengan herbal? Ya. Bisa ya, Bisa banget. bisa banget. Tetapi dilihat dulu kan wasir itu atau hemoroid itu kan ada beberapa grade ya, beberapa tingkatan ya. Nah kalau ada yang internal itu artinya di dalam, ada yang eksternal itu tampak ya dari luar, dia tumbuhnya di kulit sekitar mohon maaf anus ya. Nah kalau yang interna itu ada 4 tahapan. Yang pertama misalnya dia hanya bercak darah aja, tapi tidak ada benjolan yang tampak. Yang kedua, kalau dia udah masuk tahap kedua, dia ada benjolan yang turun ke luar, kemudian masuk sendiri pada saat setelah selesai buang air besar. Nah, yang tahap ketiga itu benjolan keluar, tapi tidak bisa balik lagi, jadi harus di manual, dimasukkan secara manual. Yang keempat sudah terjadi prolap ya, sudah keluar dan itu nyeri banget gitu. Oke, baik. Nah, Itu berarti kalau kalau kayak gitu itu udah harus dioperasi ya dok ya. ini yang tahap pertama gitu mungkin dok. Tahap Ini pertama, apa nih? tahap pertama kedua bisa dilakukan dengan herbal. Dengan herbal. Tahap ketiga empat memang tindakan operatif Baik. ya sarannya. Oke dok, ini apa nih? Seperti apa bahan-bahannya dok? Baik. Yang Pengen kita buat yang mana nih dok? Nah, paling sering itu daun ungu ya. Daun ungu itu udah ini sering banget ada di rumah nih. Kayak gini-gini. Ini memang sudah teruji juga, jadi untuk pengobatan hemoroid ya. Nah, kita pakai daun ungu karena memang memiliki Caranya tuh diapain dok? boleh direbus dengan api yang kecil, jadi jangan mendidih gitu ya. Atau kita seduh juga bisa ya. Oke, Nah, jadi diseduh bisa diseduh. Direbus ya? Ya, bisa direbus juga. Oke, si daun ungunya ada takarannya nggak sih dok? Iya, kalau yang kita pakai ini adalah sekitar 20 gram. 20 gram itu untuk 3 kali minum ya. Jadi kalau misalnya dibagi 3, dikurang dari 10 gram ya, sekitar kurang 10 gram ya. Kemudian habis daun ungu ini kan memiliki manfaat sebagai untuk anti nyeri ya. Anti nyeri, kan kalau hemoroid kan nyeri tuh. Kemudian ada temulawak. Habis itu ada kunyit. Nah, kunyit ini selain kunyit dan temulawak selain anti inflamasi juga sebagai prebiotik. Jadi penyebab hemoroid, nah ini adas ya. Nah, penyebab hemoroid kan salah satunya adalah konstipasi. Nah, kita harus tahu nih konstipasinya karena apa. Biasanya ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus kita gitu. Nah, ini berapa kali dok harus minumnya dok? Nah, ini dibuat untuk sehari 3 kali. 3 kali. Ini airnya panas, kemudian kita diamkan dulu sampai hangat, kemudian disaring, baru dikonsumsi. Oke. Oh gitu. Oke, nah ini kalau kondisinya tidak sakit dok, tapi ada riwayat, boleh nggak minum ini secara rutin? Ini karena dia kan memiliki efek anti analgesi, kemudian juga anti inflamasi. Sarannya ya pada saat ada gejala ya, atau misalnya bengkak, terus nyeri atau berdarah gitu. Kalau tidak ada gejala tidak perlu, jadi cukup pola hidup aja yang baik, pola makan yang cukup serat, kemudian minum yang cukup, cairan cukup gitu ya. Gitu. Jadi ini sekarang berarti sehari 3 kali sehari ya dok. Ada waktu terbaik nggak dok untuk minum? Misalnya saat perut kosong, habis makan, gimana dok? Jadi pada umumnya kalau herbal lebih baik dikonsumsi
sebelum makan. Sebelum Ya, makan. agar penyerapannya lebih baik. Tapi nanti ini disaring ya dok ya? Iya, disaring harus Disaring. Ada Oke. Saring. Mungkin Kak Bekti mau dicemilin ini. Nah, dok ini akan ada lagi nggak dok apa bahan-bahan yang lain? Ya, selain Oke, tapi sesaat lagi ya dok ya. Jangan kemana-mana nih pemirsa, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi kita sudah sama-sama saksikan ya tayangan mengenai fakta tentang pencernaan. Nah, mengenai pencernaan, wasir juga salah satu dari bagian dari pencernaan, begitu ya. Nah, jadi kita akan membahas lagi seputar wasir nih. Bisa disembuhkan dengan atau dikurangi lah ya. Dengan herbal. Dengan Tadi kita udah sempat membuat ini ya ramuan yang pertama ya dok ya. Iya betul, ini dia ya. ya. Nah tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih dok. Ini fakta atau mitos ya, saya pernah dengar nih. Ini katanya lidah buaya mampu mengatasi wasir. Emang bener dok, fakta atau mitos tuh dok? Oh fakta. Makanya tuh ada tuh ya. Nah, itu gimana caranya dok? lidah buaya kan dia mengandung pertama serat ya, yang kedua adalah polisakarida. Polisakaridanya namanya asemanan ya. Jadi dia fungsinya kalau kita berdarah kan ada terlihat robekan ya. Nah dia lebih mudah untuk menyembuhkan lukanya itu gitu ya. Selain itu serat supaya kotoran kita lunak dan mudah dikeluarkan sehingga tidak melukai dinding dari rektum. Nah, ini cara ya. mengkonsumsi atau menggunakannya dengan aman gimana nih Ya, dok? baik. Nah, ini kan kalau lidah buaya itu yang diambil adalah gel yang warnanya putih. Sementara kalau kita mengupas kan ada gel yang warnanya kuning ya. Nah, yang warna kuning itu dihilangkan. Karena apa? Kalau dia terikut itu akan menyebabkan diare. Oh gitu. Jadi dicuci bersih, dikupas, kemudian dicuci bersih hingga gel yang warna putihnya aja. Nah, seperti ini Nih, ya. mungkin bisa dilihat ya. Jadi pemirsa ini yang kayak kuning-kuning seperti ini nih. Nih ya, yang ini jangan tuh sampai terikut. harus dicuci bersih ya. Dikupas juga, benar-benar dikupas karena ini bisa membuat diare ya, Dok ya kalau misalnya kita konsumsi. Ya kan, terus bisa alergi juga nggak dok? Bisa alergi juga nih, penyebab alerginya malah justru di yang kuning-kuning ini ya. Setelah dikupas lalu dicuci bersih, jadi seperti ini ya dok ya? Gel putihnya kita ambil, kemudian kita blender. Nah ini hasilnya kita jus ya, Oh ini hasilnya nih ya, udah di blender ya. Nah jus kita pakai setiap minum sekitar 20 ml saja cukup ya. 20 ml cukup, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore sebelum makan ya. Oke, gitu. jadi hanya itu nggak usah dicampur apa-apa lagi dok? Ya, boleh dicampur madu, boleh hanya untuk merasakan aja ya. Tapi oke. kalau ini udah cukup untuk wasirnya. Boleh di gelasnya diangkat dok, biar boleh, terlihat. boleh. Nah, seperti ini itu ya. Itu langsung, jadi nggak usah dicampur air, boleh nggak dok? Nggak usah lah ya, ini aja cukup. Oh, Misalnya mau dicampur air atau sebenarnya mau dicampur air atau jus yang lain sih boleh-boleh saja. Tapi lebih enak begini langsung diminum. Jadi khasiatnya bisa langsung terasa ya dok. Khasiatnya juga ada sesuai dosisnya ya, 20 ml. 20 ml. Kemudian ada apa lagi nih dok? Yang ketiga adalah campuran dari pegagan dan daun ungu. Pegagan. Nah, mungkin ini Pegagan, pegagan dok? ya. Nah, ini pegagan seperti ini. Nah, dia mengandung zat aktif yang namanya asiaticoside, golongan terpenoid ya. Nah, fungsinya apa? Menguatkan pembuluh darah vena. Jadi tidak mudah ruptur ya kalau bahasa. Jadi tidak mungkin mudah kalau untuk sobek. pemirsa yang belum tahu, si wasir itu terjadi di saat pembuluh darah vena itu melebar kayak balon gitu. Jadi bengkak dia tuh ya. Iya, jadi ternyata si pegagan ini punya zat aktif yang bisa apa tadi dok? Menguatkan pembuluh darah dindingnya vena. Supaya tidak ada Kayak pembekakan balon. kayak balon gitu ya. Oh Tidak mudah baik. berdarah. Nah, kemudian juga memiliki anti-inflamasi juga gitu supaya bengkaknya juga tidak terlalu besar ya. Atau misalnya ke tahap berikutnya. Nah, kemudian juga ada daun Pegagannya tadi 3 lembar ya dok ya? ya? Pegagannya sekitar 3 gram aja. Oh 3 gram. 3 gram saja, kemudian ditambah dikombinasikan dengan daun ungu. Daun ungu tadi untuk analgesik juga, kemudian untuk anti-inflamasi juga. Jadi memang saling bersinergi ya, menguatkan ya. Boleh direbus, boleh dengan api kecil, misalnya pakai 300 ml kemudian jadi 100 ml boleh, atau cukup diseduh dengan air yang panas juga boleh gitu ya. Nah ini diminum sehari cukup 1 kali sehari. 1 kali sehari Ya, saja 1 untuk kali ini. sebelum makan sebaiknya gitu. Nah kalau misalnya diminumnya ini diminum gitu dok, dan itu diminum, 3-tiganya kita minum, boleh nggak dok?
Ya itu terlalu berlebihan ya. Oh. Kalau sesuatu berlebihan kan nggak baik ya. Oh, jadi pilih salah Jadi satu pilih ya, Dok? Pilih aja, salah Dok. satu aja. Jadi Ada misalnya efek sampingnya nggak sih Dok kalau herbal gini kalau Iya. kita minum kebanyakan gitu? ya, jadi kalau udah diuji secara klinis ya untuk daun ungu sendiri dalam waktu 58 hari itu tidak ada perubahan faal atau fungsi dari ginjal dan hati. Jadi aman ya. Aman gitu. sebenarnya ya, baik. Iya, Nah, itu khasiatnya seperti apa, Dok? Itu langsung terasa atau tunggu lama dulu gitu? Yang sudah pernah mencoba yaitu sekitar 5 hari. Nyerinya mulai hilang, bengkaknya hilang begitu. Oh gitu, dampaknya hilang. Jadi memang kalau misalnya lagi sakit, lebih soft mengatasinya. Jadi nggak harus langsung jadi apa namanya kita minum herbal ini jadi langsung cepat sembuh gitu, Ya, Dok. kalau herbal kan tidak instan Iya, ya. Nah, justru tidak kalau yang instan instan, itu yang bahaya, betul. kadang-kadang Nah, dicampur jadi ya. berarti konsumsinya itu benar-benar harus rutin ya, Ya, Dok Betul, ya. dan mungkin Benar-benar untuk harus pencegah rutin. ya. Dan untuk Jadi pencegahan. sebelum terjadi kita mungkin yang terbiasa dengan apa namanya wasir gitu, sering wasir, kita mencegah dengan ini gitu ya. Yes, betul. Sebelum Nah, itu Dok, terjadi ini kalau mungkin. misalnya yang sudah terjadi wasir, biasanya kan juga biasanya sudah ada yang ke dokter dan diberikan obat-obatan. Nah, boleh nggak nih, Dok, dikonsumsi berbarengan dengan herbal? Ya, sebenarnya kalau herbal sendiri kan kalau obat medis jadi tentunya juga ada memiliki efek anti radang ya. Jadi kalau menurut saya sarannya pilih salah satu saja. Pilih Jadi, salah satu. misalnya memang sudah dari medis, udah pernah dilakukan tindakan, tuntaskan dahulu dengan yang medis ya. Lagi pula kalau herbal ini kan stage-nya berbeda, Ya, tahapannya stage yang- berbeda. stage pertama tadi stage ya. pertama dan kedua. Iya, iya, gitu. betul Jadi sekali. kalau udah 3-4 memang kita sarankan Udah pasti yang operatif. ke Baik. dokter. Oke, Dok, kalau gitu kasih tips nih untuk mungkin yang wasir dan mungkin siapa yang tidak boleh mengkonsumsi untuk herbal ini gitu, Ya. misalnya untuk yang khususnya wasir ya. Ya, jadi kalau untuk wasir ya sebelum kita berbicara tentang herbalnya tentu saja tetap harus memperbaiki pola hidup ya. Kita cukup serat, kemudian cukup air minum, kurangi mengangkat-ngangkat, kurangi menekan intra abdomen ya, gitu mengangkat, duduk juga jangan terlalu lama, kurangi berat badan karena obesitas pemicu juga. Ngomongnya Kurang berat kesana. badannya, ngomongnya terlalu kesini banget ya, Dok. Usahakan kemudian Pasti, Dok. usahakan buang air besar setiap hari ya, jadi tidak keras kotorannya. Nah, Ya, kemudian baik. pilihan herbal yang tadi sudah disajikan. Nah, untuk herbal ini aman untuk ibu hamil gitu. Baik. Ya, Oke, gitu. wah lengkap sekali dokter. Terima kasih banyak. Semoga Iya, ilmunya sama-sama. selalu bermanfaat ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya, betul. Nah, oke Kak Indra, selanjutnya ada apa lagi nih? Ada informasi lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup sehat.